Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang saya sayangi, saudara-saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah keluar masuk nafas kita selama 24 jam ini. Kita diberi kekuatan bisa rawuh di pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangka dalam acara pertemuan rutin. Alhamdulillah, pertemuan rutin ini mengawali untuk bertemu kembali dengan saudara-saudaraku yang lama tidak berjumpa. Insya Allah 5 bulan jalan, mulai bulan Rejab, ruang Poso Sawal, lamanya tidak berjumpa, lamanya tidak bergesekan. Kadang-kadang kita lupa kepada ilmu yang diwarisi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, panjenengan sedaya termasuk saya pribadi diwarisi apa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tolong untuk ibu-ibu jangan bicara sendiri. Urusan dapur itu ditinggal dulu, santai. Pawon itu ditinggal dulu, urusan saya dulu. Saya tanya, mulai kita berakidah 5 bulan jalan nggak ketemu ini, sebenarnya oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kula kali panjenengan niki dibae nopo? Dibae apa? Sholat sama wudhu. Itu kurang lengkap. Ini ngawali biar dulu karena lama gak berjumpa. Karena semuanya nanti pulang di daerahnya masing-masing bisa muncul lagi. Yang diwarisi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu wujud nur suhul. Ini jadi orang Islam kalau masih belum bisa mulai dari menjalankan dan merasakan, menjalankan ilmu wujud nur suhul, merasakan ilmu wujud nur suhul, kita sekalian nanti di muka bumi ini sudah tersesat, kesasar. Itu apalagi sudah merasakan di dada-dada panjenengan semua kalau kita ngaji tauhid. Kalau ini ke situ ngaji tauhid.
sudah merasakan aku harus nakwi. Karena lama tidak berjumpa, selama 5 bulan jalan ini tidak pernah ketemu, tidak pernah gesekan. Kadang-kadang cuma merasa ngaji tauhid, tapi ilmu wujud nuzul yang dihibai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini dilupakan. Yang melupakan tekanan-tekanan. Tekanan apa itu? Tekanan kebendaan. Karena kita hidup di muka bumi, di dunia. Jadi hibah dari Rasulullah SAW. Rasulullah dihibai ke sahabat. Sahabat dihibai kepada alim ulama, para mursyid. Para mursyid menghibai sebuah aliran dengan astoyo. Selama tidak berjumpa 5 bulan jalan ini, ilmu wujud nuzul yang dihibai beliau ini banyak yang lupa. Itu. Ya, banyak yang lupa. Saya merasa seperti ini, perasaan saya pribadi. Tidak tahu dulu-dulu gitu loh. Itu. Katanya ilmu wujud nuzul. Ilmu ini saya pelajari satu persatu. Ya nanti kalau pulang ke daerahnya masing-masing ini bisa menjadi lagi, mikir-mikir lagi gitu. Itu biar bisa merasakan wujudnya iman lagi. Bahwasanya agama ini wajib, gitu. Wajib apa? Wajib mengetahui Allah, wajib berjumpa dengan Allah. Gitu. Tidak berjumpanya dengan Gusti Allah, karena masih belum berjumpa pada dirinya sendiri. Tidak berjumpa pada dirinya sendiri karena ilmu wujud nuzul yang dihibai dengan kita Nabi besar Muhammad SAW banyak dilupakan. Dilupakan, ditekan duit, ditekan anak, ditekan suami, ditekan istri, ditekan saudara, ditekan tetangga. Banyak yang menekan. Akhirnya selama 24 jam kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak berjalan di wujudnya ilmu wujud nuzul. Akhirnya cuma merasa ngaji tauhid, namun perbuatan sehari-hari sudah keluar dari aturan tauhid, aturan yang dihibai ilmu wujud nuzul oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini banyak yang lupa. Kayak akan kembali lagi ke alam yang ini, alam yang sebelumnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ilmu itu. Jadi di agama Islam untuk berjumpa dengan Allah ini harus ada ilmunya. Ya. Kita sekarang nggak mau bahas syariat, karena syariat setiap hari sudah dikerjakan, sudah jadi tradisi dan jadi budaya yang tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dibeli. Harganya pas. Saya tidak akan mau bahas syariat karena ini sudah haji tauhid. Soalnya syariat nanti kalau ada tauhidnya, hukum nanti akan keliru semua di situ. Maka tidak sempurna hanya bertauhid itu. Ini banyak melanggar dari aturan syariat. Syariat tidak akan sempurna karena tidak akan bertauhid gitu. Saya tidak cerita ini syariat dan mau cerita. Pertemuan awal ini saya ingin menggugah karena mulai oleh panjenengan dihibai ilmu wujud nuzul. Ilmu tadi saya tanya, ada yang menjawab sholat tidak wujud. Nah itu ilmunya. Kita dibukai ilmunya untuk kita mengetahui sholat. Ini bukan mengerjakan sholat ini. Untuk mengetahui sholat. Soalnya orang Islam kalau tidak tahu sholat, tidak akan bisa merasakan sholat. Gitu. Kalau merasakan sholat, belum
tahu dulu kepada sholat, baru merasakan sholat. Itu. Nah, kalau panjenengan oleh jenengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disipai sholat. Itu. Sholatnya ini fardu daim. Itu. Bukan fardu muakkad. Saya tidak akan menderita fardu muakkad. Itu. Ini sholatnya fardu daim. Sholatnya nggak putus. Nah, lama nggak bertemu selama 2 bulan ini, daimnya sudah ini banyak yang lupa. Itu. Kalau sudah daimnya lupa di dalam hati ini, tidak menduduki as-sholatu ala waqtillah. Saat teman sholat itu waktunya dan mesti Allah. Selama 24 jam. Karena ini pekerjaannya hati. Hati tidak pernah disolati, tidak pernah sholat daim. Akhirnya perbuatan sehari-hari tidak memenuhi kriteria. Kriterianya sholat ini diawali takbiratul ihram, diawali salam. Perbuatan kita selama 24 jam ini tidak cocok dengan takbiratul ihram, tidak cocok dengan sendako, tidak cocok dengan ruku, tidak cocok dengan duduk, tidak cocok dengan berdiri, tidak cocok dengan sujud, tidak cocok dengan salam. Akhirnya perbuatan kita menurut bidangnya masing-masing banyak yang luput. Hidup di muka bumi ini tidak akan bahagia karena kita sekalian sudah keluar dari ajaran sholat, maka kita tidak akan melihat sholat, tidak tahu sholat. Kalau sudah tidak tahu sholat dan tidak bisa melaksanakan sholat, otomatis setiap hari berapa jam nanti kalkulasinya menurut bidangnya masing-masing, kita kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Islam tidak melaksanakan sholat, ini kafir. Tidak pandang itu siapa. Tidak pandang keturunannya, tidak pandang rasnya, tidak pandang golongannya. Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Barang siapa yang tidak merasakan sholat, pasti kafir. Ya, dahulunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholat wa huwa kafirun. Sopo sing tidak sholat, sopo sing tidak merasakan sholat, sopo sing tidak bisa mewujudkan sholat, bahwa kafir. Tadi kalau menghitung nanti berapa jam hatinya tidak ingat kepada Allah, dalam waktu kita tidak ingat itu kita dalam keadaan kafir. Nah, ini ilmunya. Karena orang tidak berjumpa sampai takbiratul ihram. Si awal takbiratul ihram diakhiri salam, perbuatan kita sehari-hari ini tidak memenuhi kriteria apa yang dilibatkan oleh para mursyid. Saudara-saudaraku yang saya cintai, itu jadi awal ini supaya nanti di daerahnya dulu nanti bisa bikin pulangnya dari pondok pesantren ini. Tidak bisa merasakan setiap hari wujud perbuatan, wujud akhlak ini. Sholat itu wujud perbuatan. Sholat itu wujud akhlak. Sholat itu wujud budi pekerti. Di situ. Nah, kenapa kita tidak bisa melaksanakan sholat? Itu karena kita belum belajar. Ya. Jadi hatinya putus. Tak putusnya berapa jam itu pikir-pikir itu. Ya, apa 2 jam, apa saja, apa oposite. Mudah-mudahan tidak habis. Ya, yang menghabiskan tadi, yaitu ngurus anak, ngurus bojo, ngurus pangkate, ngurus keramate, ngurus sakine, ngurus ini tangganya, ngurus duit, ngurus bangsa ini yang menekan. Itu.
Ini yang membuat hati kita ini tidak yakin. Kalau hati kita sudah tidak yakin, perbuatan kita tidak sesuai dengan takdir itu. Perbuatan kita tidak sesuai dengan sedekah. Perbuatan kita tidak sesuai dengan ini rukuk. Perbuatan kita tidak sesuai dengan duduk dan berdiri. Perbuatan kita tidak sesuai dengan duduk. Terakhir, perbuatan kita tidak sesuai dengan salah. Akhirnya kehidupan sehari-hari kembali kayak asalnya, kita belum lagi tahu. Bunyone masalah, kemaru tenan, nyolong-nyolong kok buju lanang buju wedok. Iku bilik-bilik no, toko lanang bujune, buju lanang buju wedok. Iku, karena ada karena sholatnya sudah tak takbir-takbir, sudah tak salam. Lupa kalau kita diwarisi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ilmu wujud. Untuk kita bisa wujud, kita harus memahami ilmunya. Ilmunya dibukakan sholat. Itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ini kalau sudah benar, nanti saya bilang. Sholatnya sudah terakhir, wujudnya pun juga demikian. Wujudnya tidak terakhir. Fungsi badan yang sehat ini tidak sesuai dengan kriteria yang dihibai oleh para mursyid, yang dihibai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Padahal berjumpa kepada dirinya sendiri dan berjumpa kepada Allah itu kalau tanpa tirakat di dalam sholat, tanpa tirakat di dalam wudhu atau suci, tidak bisa berjumpa dengan dirinya sendiri. Kalau tidak berjumpa pada dirinya sendiri, tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajib. Karena agama ini awalnya butuh waruh. Ini dahulu di zaman kita. Nabi besar Muhammad SAW. Awaluddin Arifah. Awal dia itu agama. Marifatullah. Waruh Gusti Allah. Ini dahulu di zaman kita. Kalau kita tidak ikut di zaman Nabi Muhammad SAW, nanti hidup di Islam ini kesasar nanti. Sasa. Jadi awalnya agama ini kudu berulang Gusti Allah. Anane enggak berulang Gusti Allah, kudu ngawruhi nang awake dhewe. Anane enggak ngawruhi nang awake dhewe, krono salate putus, wudhunya pun juga putus. Itulah kita sudah dihibai ilmu sholat, ilmu daim sholat, ilmu wudhu daim, agar supaya penyakit tidak masuk di dalam hati karena kupingnya disucikan, karena hidungnya disucikan, karena meripat disucikan, karena logam yang dibawa pun dua yang ini disucikan. Jadi logam yang 9 ini disucikan, ditutup, daim, akhirnya penyakit tidak bisa masuk dalam hati. Akhirnya kehidupan sehari-hari ini indah, hidupnya hasanah. Itu tidak bisa merasakan hidupnya hasanah, ya karena sholatnya putus, sucinya pun wudhunya putus. Jadi lokal yang 9 ini salah satu mana yang paling gampang dimasukinya. Itu kalau sudah satu masuk di dalam hati ini penyakit di antara yang 7 itu. Kita tidak tahu kalau agama ini urunan Gusti Allah sih. Itu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, tolong Gus digunakan oleh. Minta tolong ibu-ibu yang di dapur, saya minta air, ditutulan jamu ini.
awal ini mengawali untuk menduduki lagi wujudnya iman. Ya, karena tidak bisa menduduki wujudnya iman, kita tidak bisa berjalan di wujudnya Islam. Satu paket iman dan Islam itu bahwa ala murid mirobi, iman itu marifatul qurbi, bahwa ala murid mirobi juga. Jadi Islam dan iman tidak bisa dipisah. Untuk sampai kepada iman harus melaksanakan Islam. Nah, Islam mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu yang dinamakan sholat. Daimnya nanti dikali lagi gitu. Waktunya ini fardu daim. Lewat muakkad. Sehingga ini 5 waktu, pokok zuhur dan asar harus dilanjutkan. Puasa maghrib dilanjutkan. Dari maghrib ke isya dilanjutkan. Dari isya ke subuh dilanjutkan. Itu lagi detik, menit, detik, jam ini, lalu kita belajar lagi untuk kita bisa kalau sudah hatinya hidup, itu nanti takbiratul ihramnya pun juga hidup. Itu ya, kalau hatinya sudah bisa dilihat nanti wujud ini, akhlaknya takbiratul ihram sampai salam nanti kita kerjakan semua. Ini yang membuat kita tidak hidup ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Nah, karena kita sudah dibukai sholat, ya, dibukai ilmunya sholat. Di situ kita naik, namanya wujud. Wujudnya apa? Perbuatan, tingkah laku, dimanapun bidangnya, dimanapun pekerjaannya, dimanapun waktunya. Makanya ibadah tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal apa-apa ini. Selalu diisi wujud. Wujudnya perbuatan. Dimanapun kita berada pun, selama 24 jam ini, kita menjaga iradat di sholat. Karena iradat di kuburan udah mati marah itu. Itu berjalan ke sana kemari itu apa itu? Nggak mati marah itu ya. Setiap hari menurut bidangnya masing-masing itu. Rahmat yang diberikan oleh Allah, pangkat yang diberikan oleh Allah kepada pulau kali panjenengan ini, sholat itu adalah tirakat. Toriko, wujud itu toriko, dijalankan. Itu. Iya, di dalam sholat, karena mendirikan masjid di sawah. Itu. Apalagi di masjid di pondok pesantren di Langgar ini sholat. Kita bisa sholat di mana pun kita berada. Iya. Karena kita bisa membangun masjid di mana pun kita berada. Ya. Masjid yang dibuat dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan masjid bangunan tembok ini, bukan. Itu dahulu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu ilal baitil qalbi. Al-masjid bisa kembali masjid itu ilal baitil qalbi, ana ning atine kula kali panjenengan sedaya. Makanya atine ayo diubah. Terus jadi masjid. Dimanapun kita berada, begitu di masjid buatan manusia ini, di pondok pesantren, dimanapun kita mendirikan masjid itu, namanya itikaf. Itikaf ini bukan dulu di dalam masjid, duduk dimanapun kita berada, menurut bidangnya masing-masing, kita sudah daim, itu namanya itikaf. Berdiam di masjid. Di situ karena kita sudah punya masjid yang dihibai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena hadisnya dahulunya Rasulullah al-masjidu ilal baitil qalbi. Ini berarti hanya wujud-wujudnya perbuatan dari hari ini ngadepi wacana di bangsa ini. Gitu.
kecilnya ngadepi wacana di rumah tangga, gitu. Ngadepi saudara, ngadepi masyarakat, dan ngadepi bangsa ini. Jangan berbangsa dulu dan masyarakat dengan saudara, gitu. Ngadepi rumah tangganya sendiri dulu. Sebelum rumah tangganya sendiri dulu ngadepi dirinya sendiri. Karena di Al-Quran, ku angkusakun wa ahlikum naro, jagalah dirimu. Gitu. Setelah dirimu, anakmu. Setelah ini istrimu atau suamimu, anakmu, saudaramu, masyarakatmu dan bangsamu dari hati pasti nanti akan berbuah kepada ini, kepada anaknya, kepada ini istrinya, kepada suaminya, baik saudaranya. Itu berguna juga kepada bangsa yang hebat ini. Kalau kita memenuhi kriteria sholat. Karena sudah tak kira sampai salam ini sudah bisa dijalankan, tak bisa. Kita tidak punya wujud akhlak perbuatan. Iya. Soalnya ibadah itu bukan istilah ini paten di bidang syariat, tidak. Ibadah itu loh, jasmani dan rohani, bisa melaksanakan sesuai tuntunan yang diajari oleh para mursyid sahabat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dicintai, jadi wujudnya Allah itu, iya, akhlak perbuatan sehari-hari ini menghadapi itu loh, tidaknya masing-masing. Kenapa lama nggak ada syahidan? Ya, biasanya sering gitu loh. Ini bukan karena romonya manggang-manggang masjid tidak, syahidan tidak ada yang direkayasa. Karena yang dibagi sholat dengan wujudnya ini banyak yang ini ditukar macam-macam wacana menurut bidangnya masing-masing. Akhirnya SK itu permohonan yang saya ajukan cuma ditolak. Ya, pengen sebenarnya. Kenapa SK itu ditolak? Karena panjenengan studio itu lupa kepada sholat dan wudhunya. Wujudnya iman pun yang juga tidak ada. Tidak bisa dilihat di dalam hatinya itu. Ya karena tidak pada melaksanakan sholat. Sholatnya putus, wujudnya putus. Ini yang membuat kita mesti minat dulu mati ilang nur, kembali minat nur ya dulu. Kita perlu bisa kafir. Iya. Akhirnya tidak ada ini permohonan yang saya ajukan, ada yang tidak tekan, ada TikTok. Ramai sebenarnya ingin sekali. Karena saudara-saudaraku yang masih belum bisa merasakan buahnya ini, belum bisa merasakan dan bisa melihat. Lah yang saya heran itu yang bisa melihat dan merasakan ini bilang kabeh. Itu kita longgarin. Kita ledak. Aku pikir-pikir dewe lah 5 bulan gak ketemu ini gua kebendaan ibu-ibu itu masalah air itu dunia ibu gak dikowo kalau ini dikowo mati loh ini dikowo cuma ini dunyamu pakatmu keramatmu kau no badanmu yang dicintai itu kalau ini dikowo pendung tapi ibu balik nangka kali dewe-dewe sing dikowo itu wujud imannya. Iman itu di hati, hati itu syariatnya, hakikatnya hati adalah roh kita. Roh kita yang suci, yang sudah disolati, roh kita yang diwujud ini, nanti kembali kepada asalnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sekarang nggak bisa sholat, nggak bisa wujud, sholatnya putus, wujudnya putus, akhirnya nggak kelihatan lagi. Mati tadi, balikan nanti, umumai nggak ono, umumai kobong.
umai obat wajir. Iku main bila dok, iki diobok. Ya, bukan api dunia, bukan apimu. Itu. Api yang ada di dalam hatimu, api yang ada di akal otak kiri dan otak kananmu. Nah, itu yang membuat iman kita ini kekerasan, itu loh. Lari nyikrik. Nah, kita bertemu awal ini untuk bisa mikir-mikir kembali. Itu loh wujudnya sholat dan wujudnya wujud. Ya, wujudnya lesan yang menjadi basui. Masya Allah, ya Allah ini benar. Itu. Iya. Wujudnya tangannya disucikan, tangannya dicingin-cingin, barang tidak aman. Itu. Kita ini pelaku ekosistem, pembuka keran yang sudah mampu ini, itu bukan tembak, teguyut, tegabain, rumini cucu, kabeh, tegusti, Allah. Itu masih tanahmu akeh, daganganmu akeh, itu sesuai warisan itu cucu, itu mulai Gusti Allah kepada kita sekalian. Kita selaku membuka ekosistem, ikut tangannya dilisui, pokoknya ini sampai tidak manfaat, jadikan tidak manfaat. Itu jangan ada kalimat, ya aku bagian dunia, dan ini bagian akhirat. Kalau itu kita harus bisa menjuluki dunia akhirat. Dunia itu badanmu, akhiratmu adalah ruhmu. Akhirat bukan besok, sekarang ini ayo kita akhiratnya tanam. Ruhmu yang suci itu ayo disucikan terus. Ruhnya yang kotor itu ayo belajar untuk disucikan terus. Karena itu posisinya akhirat. Itu kalau ruhnya sudah kotor, diisi penyakit tidak manfaat. Kita punya wujud kepada bangsa ini, utamanya dalam rumah tangganya yang skala kecil. Ini akan merusak iman kita. Iman tidak terasa lahir ini. Inilah tangannya sudah dibisui untuk ini bisa manfaat sebagai peran ekosistem kepada saudara-saudara yang lain. Tapi tidak gampang ini. Sehingga dua itu misalnya itu butuh Kristen kayak itu tetangga kita yang paling dekat itulah yang harus diperhatikan dulu. Ya ini. Jadi fungsinya sholat dan wujudnya sudah ini putus terus. Ini kok. Kupikir di suci ini, waduh, dari tenang ya, dari kanan dan kiri didengarkan, akhirnya dibicarakan lewat lesan ini sampai bisa berbicara, akhirnya membunuh orang. Itu kan. Akhirnya memberantakan orang. Iya, karena kita sudah tahu wujud akhlaknya. Di situ seandainya tidak dibukai wujud akhlaknya, aku gak akan bicara. Ya, kita sudah bertemu selama 5 bulan jalan ini. Rasanya aku dulu kok dikabili, utamanya keluarga saya. Itu ayo praktek lagi, itu wujud di dewe ini ngapain itu Gusti Allah. Kita pelaku ekosistem untuk membuka keran ini, itu kan. Akhirnya semuanya akan terus semua. Itu. Iya, karena lama nggak sumpah, manfaat tangannya disui tidak akan manfaat. Delik-delik, no masalah. Aku tahu, dari bawah itu tahu. Iku, sing digowo iku ngelakune sholat, ngelakune wudhu, ning jerone atiku besok sing ngatur karsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, saya kok ini Allah, apa sih gunane? Wong dadi kok. Iya. Kita datang khawatir kalau Pak Suki pasti Suki. Kalau diri koyoso, Suki diri koyoso karena nanamnya sudah rekayasa, nanti buahnya pun juga rekayasa. Ayo, terima rahmat Allah ini. Diterima rahmatnya Allah ini. Ya, sesuai Allah yang memberikan itu buahnya sedikit, ayo kita syukuri, kita terima. Itu semua ekosistem yang harus kita nikmati. Utamanya yang banyak ini, ya, jadi aku diri
Oleh Gusti Allah, suatu diambil, suatu diberikan banyak, suatu diambil banyak itu. Ya, supaya kita bisa manfaat untuk keluarganya sendiri, untuk saudaranya, tetangganya, lebih bangsa yang lebar ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Nah, kalau sudah wujud akhlaknya takbiratul ihram sampai salam, wis badane iki disuceni. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lubang yang 9 ini betul-betul diwujudi. Itu ditutup, penyakit kesobrok bulan hati, baru hati ini dibuka. Lewat hati ini dibuka, itu keluar ning lubang sing ora ono lubangi. Beda ngerti ya. Kalau nggak ngerti jangan dipikir ya. Oh, di panjenengan gitu. Ada di panjenengan guru kali panjenengan ada lubang ini yang nggak ada lubangnya itu nanti akan terbuka. Karena betul-betul disolati, karena betul-betul diwujudi itu nanti akan muncul itu apa wujudnya ini? Apa wujudnya itu? Nur. Ilmu wujud nur. Ada buahnya. Sifatnya Allah sudah kelihatan. Bukan sifat Allah yang zahir, sifatnya Allah yang gaib ini nanti kelihatan. Bisa buka nanti. Nur. Cahaya. Itu. Karena sholat dengan wujudnya terus itu saja. Disucikan terus, rohnya 9 itu disucikan ditutup. Buka itu nanti. Yang belum dipanggil kaitan nanti pasti ya dipanggil kaitan. Itu pasti nanti dipanggil untuk di-stop. Ini lamaran keajukan, gerakannya di-stop. Nanti baru nanti ada kaitan. Kenapa kaitan ulama? Wujudnya dan sholatnya gak karuan. Itu kan. Sing bisa merasakan dan bisa melihat, itu kan. Sama juga akan ditinggalkan imannya. Itu. Ya. Nah, kalau sudah dibuka, dalam arti ini kelihatan nur ilahi itu. Nah, karena dalam sifatnya itu ada lagi nur ilahi. Ya, tidak ada lain yang paling mudah di muka bumi ini. Itu akhirnya munggah sendiri, naik sendiri. Surut, tidak ada lainnya. Tidak bisa diijoli krono dunyone akeh. Tidak bisa diijoli krono dunyone titik. Tidak bisa diijoli dengan keramatnya. Tidak bisa diijoli dengan saktinya. Tidak ada. Kamu lihat. Kamu kabeh wahdahu la syarika lahu. Nah, Anda sukudu halka. Kudu sayin halikun illa wajah. Kamu lihat ini. Jadi masuknya diputo. Iku jarane bleng. Berbuat orang-orang. Itu mungkin nggak ketemu kepada apa itu, nggak akan marah itu. Itu. Jadi pati geni ya, pati geni itu justru nggak mangan sing kepo geni itu. Pati itu dibunuh, geni itu geni nih. Makanya sholat di wujud itu, wujudnya prihatin pati geni. Itu, tapi pati geni itu wes entek geni nih, belum. Kamu yang ini itu sok lebono di juru kamar itu. Juru kamar juru ini itu tuh. Ini juru hati ini itu loh. Juru hati geni itu tidak mangan di toko geni itu loh. Itu sesuai tidak hati benang. Utuh biar gamblang gitu loh. Soalnya sampai sholat dengan wujud itu juga hati geni itu loh. Sama melaksanakan sholat dengan wujud itu juga hati geni itu. Gak senang rokok dewi. Menduduki surga itu.
Ya, itu sudah tak ada lain loh, boleh di kamar itu. Iku tanoyan iku untuk suhu. Iku lah. Jadi ini suhu akeh sing jeneng suhu iki. Yang tak pakai suhu. Ya. Jadi saya ngawali merangsang, membuka supaya dulu-dulu ini tetap ingat kalau junjungan kita itu menghibai ilmu wujud suhur. Itu. Untuk kita bisa tersebut, untuk kita bisa benar, ayo kita tirakat. Itu loh. Ayo kita mati geni. Ayo lakonono perilaku ni sholat. Ayo lakonono perilaku ni suci. Itu loh. Ayo coba jadi iman ilmu ni. Itu loh. Nah, kita biar bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Itu loh. Jadi sholat dengan khusyuk itu membuat kita itu mencapai kepada dirinya sendiri. Jadi sholat dengan khusyuk itu untuk mencapai kepada pribadinya sendiri. Bahwasanya Gusti Allah tidak usah nak arah, Gusti Allah tidak usah nak bangun nopo itu. Gusti Allah itu kolbun mukmin baik, apa ini? Ya apa yang itu? Itu sholat waktu orang ngomong tauhid koyo wis kena itu. Wong iki gak kaya tauhid kok dia ngomong tauhid. Tidak ada di berporo itu loh. Tapi lingkungan yang ngaji tauhid ini ayo kita bicara masalah tauhid gitu. Enggak saya ini di rumah aki. Tauhid entek. Orang sing bentuk belajar, orang sing ngopo. Romono gak ada ini tujuan ini. Iku malah tidak ada masih bidotol itu. Iya, iya. Lalu ibu bersemur, perhiasan, lama pakai. Subhanallah, masalah ibu dunia, pengen berarti kowo. Tapi kalau di kowo, si kowo di sisi mana itu? Macam negara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pertemuan awal ini kita merangsang agar supaya kita merasa kalau kita tidak dihidupi oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW ilmu wujud. Ilmu ini dibuka nih orang diwujud, ayo diwujud imannya orang diwujud ini. Itu loh. Terus diwujud imannya orang diwujud iman tinggilan ngomong-ngomongnya. Itu, saya dulu dipanggil itu, ayo orang diwujud terus. Jangan kita nanti pamrih. Kalau saya sholat dengan wudhu, pasti iman nanti akan datang. Itu. Nanti kalau saya bagus dengan sholat wudhu, aku pasti ikut dipanggil. Jangan sampai seperti itu. Itu bukan kekuatan kita. Itulah haula wala quwwata illa billah. Itu apa Gusti Allah Rabbi. Itu. Ya lama ada berjumpa beberapa bulan jalan ini. Sholatnya bolak-balik, wudhunya bolak-balik. Nah, kita bertemu awal ini untuk kita nanti pulang ke daerahnya masing-masing untuk sambil menginformasikan kepada dulu-dulu ini. Itu ada supaya lebih berkumpul untuk membahas sholat dengan wudhu. Dijelingi bisnis boleh, dijelingi akeh boleh. Iku akidah disentil-sentil. Ojo akidah. Waduh, masalah. Ya, itu akidahnya diutamakan dulu. Bisnisnya, kegiatan yang lain-lain itu selingannya nanti. Bisnisnya nanti indah, laninya pun juga nanti indah. Dari pegawai-pegawainya indah, dari pejabat-pejabatnya indah, dari kiai-kiainya indah, dari dukun-dukunnya indah. Jadi apapun di muka bumi ini nanti indah. Kalau sudah melaksanakan ilmu wujud syukur. Kenapa belum indah? Soalnya putus. Soalnya nggak ada ilmu. Wujudnya pun juga demikian. Nggak ada ilmu. Itu. Tangannya
Tangane diisui, sikile diisui ku prakteknya setiap hari. Diisui sikile rezeki nang dulure nang ronggone sing gak duwe ayo laku. Berjalan. Tangannya juga diisui kalau punya amanah rezeki ayo memberikan. Oh jadi singkir-singkir no. Disingkir-singkir tangannya itu singkir-singkir kok barang tidak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Bukan itu tadi, jadi ular itu tidak jadi penyakit. Bisa ini penyakit akeh. Tidak dari kalangan orang yang banyak hartanya, dari kalangan yang sedikit hartanya pun juga bisa kena penyakit. Yang paling ganas itu kecintanis, itu. Ya itu wujudnya itu putus. Fungsi kaki dan fungsi tangan ini tidak memberikan ekosistem kepada orang lain. Mestinya dimakan untuk orang lain. Dicelengi aja diceleng ring-ring. Itu lebih ring-ring kan ya? Ini mau betul itu oleh bebas enggak? Kok celeng yang laku? Kakek celeng kan itu. Itu Allah itu. Itu iya. Banyaknya penyakit ini karena rezeki rahmat dari Allah itu tidak fungsi kepada bangsa ini. Akhirnya pakai penyakit. Iya. Iya, kena kencing manis, bukan dari makanan lagi, bukan, itu dari perilakunya. Oh boleh, kalau nyimpen lagi, lagi duit, lagi beras, lagi makanan, lagi gula. Akhirnya dipangan mesti dikira orang Kongo, orang dulu, dipangan di air jadi kencing. Ibu. Aku tak kira-kira itu ibu jadi salah. Mahal itu juga. Itu. Jadi kalau apa ini kalau jadi kalau jadi kalau iman itu ngajukan asalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang ini ada kegiatan kemanusiaan. Ini wujudnya doa, ini wujudnya untuk ini. Ini bangsa yang lebar ini agama ini butuh darah kita. Mestinya orang kegiatan ini gue mestinya bisa udah juga dulu perlu darah. Aku udah di karena punya tugas aku yang kok disedot darahku ini so aku dari so boleh tahu aku. Tugas tahu itu. Ayo berikanlah apa yang kita mampu. Kalau panjenengan punya tugas donor darah ini membawa sehat, pasti sehat. Apa kok? Romonya gemuk ini masih digeger-geger itu. Dulu kakek mangan. Mulai di donor, saya berikan ke bangsa ini tanpa pamrih apa-apa, membuat sehat. Karena dia punya wujud macam-macam. Kalau aku lihat donor isu donor yang berkali. Tahu. Uji aku dengan usaha tahu ibadah memberikan setetes darah kita kepada bangsa ini. Ini adalah kekuatan jamu, ini kekuatan obat. Akhirnya Allah memberikan ganti namanya sel baru. Kalau tidak selnya baru ini membuat manusia ini sehat. Ayo berpikir itu wujudnya sholat dan wujudnya wudhu. Itu ini yang di dalam. Lalu kalau kayak darah nah duit kok bisa itu masjid dan duit masih yang darah itu bisa itu Masya Allah kau emang ular sama ini iya itu loh tak jadi anak ini anak aja saya dari sesuatu ukur gitu. Ya, jadi banyaknya penyakit ini bukan dari makanan, dari perbuatan kita. Katanya Al-Quran, wala ta'lumuni walumu anfusakum. Yang harus orang berdakwah penyakit itu. Aku dah nawai dewi. Kau jangan pernah ngomong. Waktu jadi percaya nang dokter, percaya nang dukun kiai. Ayo percaya nawai dewiku. Lewat kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngajari sholat daim. Ngajari wujud daim. Nah, sholat daim, wujud daim itu wujudnya jamu, wujudnya kira-kira.
Itu wujudnya kita akan menunggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Akhirnya imannya dibuka. Jadi imannya dibuka. Didelok hati ini bisa. Di hati ini wujud perbuatan itu didelok. Lalu seperti yang itu baru dibukai kurunan Gusti Allah. Kita akan membahas syariat ini karena ini kumpulannya bukan orang-orang syariat ini. Karena setiap hari syariat sudah dikerjakan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih pas. Kontrolnya tidak boleh kurang, tidak boleh pas. Disitulah kawinnya seperti itu pun juga kontrolnya tidak boleh kurang, tidak lebih harus pas. Kontrolnya pas. Ini tolong tahu sekarang pertemuan awal ini saya minta tolong jangan kesusu pulang. Itu ayo sumbangkan sedekah darah ini untuk bangsa ini. Iya. Itu dulu. Tidak sama masjid di dalam ini duit, lu mau darah ini sudah kaya. Iku. Saya mau bantu ini putih itu masih itu masuk tanggal ini Allah itu. Saudara-saudaraku, nanti ada dulu ya. Ayo bersuci. Kalau saya diambil darah ini, membuat saya sehat. Kenapa demikian? Karena Allah mengganti nanti sel-sel baru. Sel-sel baru itu membuat kita sehat. Sama dengan sepeda motor kita. Pas itu diuli, mesti nih, halus akhirnya. Kalau kita sering sodako, utamanya darah, apalagi organ. Imannya nanti akan seperti itu. Itu. Iya. Kita bisa nyumbang duit. Nah sekarang sehat. Itu nanti diperiksa oleh petugasnya. Itu. Sampai sudah mulai syarat. Ayo kita sumbang. Ini wujudnya sholat ini. Wujudnya wujud. Itu. Menyumbang kepada bangsa ini wujudnya sholat. Wujudnya wujud. Itu untuk memberikan kesehatan kepada pribadi sendiri masing-masing ini nanti. Itu kecuali dulu ya nggak memenuhi syarat, tidak masalah. Itu nanti kan diperiksa, yang nggak memenuhi syarat tidak masalah. Tapi berusaha untuk bisa memenuhi syarat. Iya, sama nanti ditanyai sama petugasnya nanti itu jadi bro, minum obat enggak? Ya. Iya, rata-rata yang sudah fanatik sholatnya, yang sudah fanatik sucinya, obat tidak mau juga. Saya bukan merasa nggak punya orang ini, nggak pernah jamu, nggak pernah suntik, nggak pernah ngomong ya aduh, stop. Pada kerja. Kalau sudah jamu itu sugesti, jamu itu melebunan pencernaan juga itu, pil itu masuk dalam pencernaan juga itu, kerja ya. Mau suruh bisa boleh, kalah lagi bisa nunggu. Makanya petugas nanti tanya, Pak, berobat apa enggak? Iya. Bukan saya tidak menyuruh dengan berobat, tidak. Itu. Kalau sudah sholatnya sehat, kalau sudah wujudnya sehat, maka jasmaninya akan sehat, rohaninya akan sehat. Karena sholat yang wujud ini adalah wujud ini kehidupan kita. Kehidupan jasmani dan rohani. Tolong ini jangan nanti kesusu-susu, karena bangsa ini perlu darah. Tak usah punya duit, aku lagi ibu dijupuk darah itu lemes. Gak itu enggak. Itu sugestinya sampai. Saya kalau nanti diambil sel-sel darah, saya ini akan baru. Ini hukumnya alam ini. Di situ. Iya, memberikan satu tetes tadi tumbuh 70 tetes. Memberikan rokok cici, tumbuh itu mulu itu. Tak perlu belajar ngomong itu ngomong bilang. Ini belajar. Lalu tidak kamu nolak kamu bulu, jadi katakan ini mulu. Iya, satu itu nanti menumbuhkan 70. Tetes darah, kamu tetes nanti akan tumbuh sel 70 sel. Itu nanti membuat kita sehat. Nah, kita seperti itu sesuai dengan wajahnya. Itu tapi caranya gede, sedikit kudu gede. Tapi caranya cili, sedikit kudu cili. Itu alam itu. Jangan enggak. Caranya gede, sedikit cili. Efek. Sedikit gede, caranya cili. Terus.
cocok di dunia sana, wakil akhir ya. Nah kalau ini dunianya enak, rohnya nanti akan enak, nanti kembali pulang, enak. Iya. Jadi surat yang muncul ini ayatnya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadunnuna, barang siapa tahu bahasa mereka. Lah mereka ini mereka siapa? Itu. Manusia ini bahasanya Allah. Kita harus punya bahasanya Allah mereka ini. Nah, bahasanya Allah itu kita dibuka isolat dengan wujud. Itu bahasa mereka. Kalau sudah bisa melaksanakan sholatnya ada ilmu, wujudnya ada ilmu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu akan bertemu dengan mereka. Bertemu dengan Allah. Annahum ilaihi raji'un, akan kembali kepada mereka. Jadi kalau sudah tahu bahasanya Allah, berjumpa dengan Allah, nanti kembalinya pun juga kepada Allah. Bahasanya di alam semesta ini punyanya Allah semua. Itu ayatnya di Al-Quran. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Barang siapa tahu bahasa mereka, bahasanya Allah itu bahasanya hati kita, bahasanya perbuatan kita. Itu. Karena di dalam tubuh kita itu ada rumahnya Allah, walaupun mungkin baik. Tullah. Bahasa itu ayo kita merasakan itu. Itu. Baru kalau sudah itu bisa ini bahasa mereka berjumpa dengan mereka. Itu. Kalau sudah berjumpa dengan mereka, kembali kepada mereka. KBD muka bumi ini ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kita kembali kepada Allah. Musibah dari Allah, ayo kembali kepada Allah. Sugih dari Allah, ayo kembali kepada Allah. Sehat dari Allah, ayo kembali kepada Allah. Sakit dari Allah, ayo kita kembali kepada Allah. Gitu. Yang membuat otak cerdas itu dari Allah semua. Kalau otak cerdas, Allah cerdas. No, Allah goblok, no, otak goblok. Gitu. Panjenengan suki, Allah sing suki no. Gitu. Panjenengan marah, Allah sing marah no. Kabeh iku duwe Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Di sinonya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan ayat kematian, bukan. Di situ ayat hidup. Itu. Mati urip. Itu saya ini mati dirapung ngelakuin tanggulon ini. Itu badanmu dirapung tanggulon ini mati itu. Yang mati itu adalah hidup. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kematian itu nanti akan hidup yang abadi. Di situ. Misalnya ini hukum makan ini makan baik, makan enak ya baik, makan tidak enak ya baik, niku. Jadi ayat inna lillahi ini ayat hidup, bukan ayat kematian. Dari Allah kita kembali kepada Allah. Karena semua di muka bumi ini dari Allah semua. Inilah harapan saya untuk awal pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi lagi ilmu wujud nur syukur. Tidak sampai kepada syukur, tidak kelihatan nurnya karena belum tirakat. Itu diwujud dan ilmunya kita masih banyak yang lupa. Inilah harapan saya. Karena sekarang ini bebarengan, ini ada ibadah mulia ini untuk memberikan setetes darah kita kepada bangsa ini. Ya loh, tidak usah punya sugesti yang bisa ini nanti. Besok aku lebih subuh, aku lebih masalah ini sugesti ini sampean. Padahal itu diganti akan terbalik sama dengan sepeda motor kita lalu diganti uli baru. Apa lakunya? Sama dengan itu. Kok sama tidak mau berpikir? Itulah harapan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi lagi. Itu masalah sholat jahil dan wudhu jahil. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau tanya, silakan.
Besok untuk menikah waktu, karena ada pekerjaan mulia sebentar lagi ini. Ya. Ayo kita menghormati leluhur kita, juga mengajak kepada musik kita, utama imam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.